Kalian udah nggak sih pembahasan politik di Indonesia makin memanas? Tentu saja, bagaimana tidak? Sebentar lagi kan Indonesia akan memasuki tahun politik, di mana itu akan menentukan nasib bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Benar juga ya. Kenapa orang-orang tua sekarang sering membandingkan zaman sekarang dengan masa Pak Harto ya? Benar juga. Bagaimana kalau kita bahas di Tongkrongan terkini? Kita lanjut, kita harus tahu apa sih itu Orde Baru. Singkatnya, masa Orde Baru adalah masa pemerintahan Indonesia di mana saat itu dipimpin oleh Soeharto mulai pada tahun 1966 sampai 1998 yang dimulai sejak terbitnya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Loh, bukannya Soeharto baru dinyatakan menjadi presiden pada bulan Maret tahun 1967 ya? Iya, tapi pemerintahannya sudah dimulai sejak dikeluarkannya Super Semar itu. Super Semar? Bukannya Super Semar itu dokumen rahasia yang dipertanyakan dokumen aslinya? Weh, jangan dibahas weh, ntar kan bakso lewat. Oke, kita lanjut. Jadi kenapa banyak orang membandingkan bahwa pada saat pemerintahan Orde Baru itu lebih enak dari sekarang? Hal tersebut tak luput dari berbagai kebijakan epicnya yang penuh kontroversial. Emang apa aja kebijakannya? Mulai dari mana dulu nih? Kan ada banyak. Dari politik dulu lah ya. Memang apa saja kebijakan pada masa Orde Baru? Kalian tahu bagaimana kacaunya Indonesia kala itu? Oh, adanya pasca terjadinya G30 SPKI. Terus ketidakpuasan masyarakat terhadap akhir pemerintahan Soekarno yang kian memburuk. Yap, benar sekali. Dari situlah Soeharto mulai memperbaiki masalah yang terjadi saat itu. Langkah awal yang diambil oleh Soeharto adalah untuk melakukan pembubaran pada Partai Komunis Indonesia atau PKI dan seluruh antek-anteknya. Loh, kenapa emang banyak kok dibubarkan? Masa nggak tahu sih wis? Kan saat itu masyarakat sudah mau dengan PKI yang begitu kejam membantai para jenderal-jenderal. PKI dibantai habis-habisan kala itu. Benar juga ya. Yap, hal itu terjadi demi menjaga stabilitas serta keamanan negara Indonesia. Sempat baca katanya pas demokrasi terpimpin, Pak Soekarno dianggap berpihak ke Blok Timur ya, ke Partai Komunis Indonesia. Apa wis? Banyak sejarawan yang menganggapnya begitu. Maka dari itu, pada eranya Soeharto, terjadi berbagai tindakan pendekatan keamanan, salah satunya adalah desoekarnoisasi. Apa itu? Kae lho wis. Saya tak Google. Oke. Desoekarnoisasi adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto untuk memperkecil peran dan kehadiran Soekarno dalam sejarah dan dari ingatan bangsa Indonesia serta menghilangkan penguatan dirinya. Jadi Pak Soeharto menghilangkan pengaruh dari Pak Soekarno bagi masyarakat Indonesia kala itu. Yo pokoknya ngono lah. Oh, terus apa lagi? Nah, ada tuh kan pada masa Soekarno politik internasional Indonesia dianggap buruk secara global. Tahu lah ya kenapa. Ya saat itu Soeharto berusaha untuk mengembalikan citra baik Indonesia di mata global. Nah, coba sebutkan apa saja usaha yang dilakukan. Dilakukannya pemulihan hubungan baik dengan Malaysia termasuk Singapura yang sempat memburuk akibat konfederasi Indonesia pada tahun 1963
hingga 1966 dan juga peristiwa Dwi Kora pada tanggal 3 Mei tahun 1964. Ya, jelas sekali itu menyimpang dari pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif. Oh ya, terus masuknya Indonesia kembali ke PBB pada tanggal 28 September 1966 setelah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Benar sekali. Kala itu Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB. Ada lagi? Apa mana ya wis yo? Aduh, ya saya nggak tahu. Pembentukan ASEAN pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 itu juga termasuk loh. Oh iya juga. Terus bagaimana dengan kebijakan politik dalam negeri? Politik masa itu dianggap menjadi masa yang aman dan stabil. Terus kebijakan politik dalam negeri terjadi beberapa perubahan, terutama pada sistem legislatifnya. Semulanya kan ada banyak sekali partai politik di Indonesia, lalu disederhanakan menjadi 3 partai politik saja. Apa saja 3 partai itu? Data Google. Ya, itu Google. Ini Google ini ketiga partai itu antara lain P3 Partai Persatuan Pembangunan pada 5 Januari 1973 terdiri dari Nahdlatul Ulama, Partai Muslim Indonesia, Partai Syariat Islam Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tabiah Indonesia. Partai Demokrasi Indonesia 11 Januari 1973. 1900. Iya, terus Terdiri dari Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, dan Partai Murba. Kelompok golongan karya terdiri dari berbagai organisasi profesi, seperti organisasi buruh, organisasi pemuda, organisasi tani dan nelayan, organisasi seniman, dan organisasi masyarakat. Wih, ketiga partai ini. Oh, seperti itu. Terus apa dong yang latar belakangi penyederhanaan partai itu? penyederhanaan partai-partai politik didasari dari kegagalan partai-partai politik pada masa demokrasi parlementer. Penyebabnya bukan hanya dari persaingan antar partai politik, melainkan juga karena tumbuhnya persaingan di dalam masing-masing tiap-tiap partai politik tersebut. Benar juga, terlalu banyak partai justru malah menghambat pembangunan. Di samping melakukan penyederhanaan partai, pemerintah menetapkan pula konsep masa mengambang. Masa mengambang? Apa itu? Masa mengambang adalah masa di mana partai-partai dilarang mempunyai cabang atau ranting di tingkat kecamatan atau perdesaan. Selain itu, jalur parpol ke tubuh birokrasi juga terpotong dengan adanya ketuntutan agar pegawai negeri sipil menyalurkan suaranya ke Golkar. Wah, gila sampai segitunya. Nah, tahu nggak sih, semua pemilu yang dilakukan dimenangkan oleh Golkar. Hal itu disebabkan karena pergerakan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar seperti aparatur sipil negara atau ASN dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Depolitisasi Republik Indonesia juga diberlakukan di dunia pendidikan, terutama setelah terjadinya peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari pada tahun 1974. Wah, berarti Pak Soeharto turut melanggengkan tahta Golkar di kursi legislatif dong. Ya, bisa dibilang seperti itu. Saking jayanya, Golkar kala itu sampai ada anggapan harus menjadi
anggota Golkar jika ingin menang dalam pemilu. Oke. Terus bagaimana dengan jalannya pemilu pada saat itu? Ya, selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan pemilu sebanyak 6 kali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Tunggu. Kamu bilang PNS dan ABRI. Bukannya ABRI tidak seharusnya ikut dalam hal politik? Oh ya, beda wis. Pada masa itu beda dengan masa sekarang. Ada hal yang disebut dwi fungsi ABRI. Jelaskan, Cuk. Di fungsi ABRI. Wah, bakal panjang nih. Kayak simpel wae. Yang ringkas saja, jangan panjang-panjang, Cuk. Jadi, pada mulanya, ABRI memiliki peranan yang sangat penting bagi Indonesia, seperti mengatasi agresi militer Belanda yang kedua, lalu mengatasi berbagai pemberontakan di berbagai wilayah di Indonesia, hingga pemberantasan para PKI dalam peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Namun, setelah beberapa lama tidak adanya kegiatan militer yang masif pada saat itu, pemerintah mulai berpikir bagaimana cara agar ABRI tetap memiliki peran yang penting bagi Indonesia. Nah, berarti ABRI jadi tentara gabut doang. Ya gak gitu juga wis. ABRI merasa bahwa mereka terus bertanggung jawab dalam menjaga Indonesia, sehingga terus terlibat dalam politik dengan dalih menyelamatkan bangsa. Waduh, nggak bahaya lah. Pengaruh ABRI dalam politik dapat terlihat dari para perwira ABRI yang masuk ke berbagai bidang seperti lembaga pemerintahan, lembaga legislatif, lembaga ekonomi kemasyarakatan. Para perwira militer selama kepresidenan Soeharto memegang posisi kunci dalam semua tingkat pemerintahan di Indonesia, termasuk wali kota, pemerintahan provinsi, duta besar, perusahaan milik negara, peradilan, dan kabinet Soeharto. Buset, sampai segitunya. Memangnya yang punya ide seperti itu siapa? Ya, pada awalnya sih Jenderal A. Nasution mencetus ide yang disebut jalan tengah. Niat awalnya sih baik, tapi turut menjaga stabilitas dan keamanan dengan cara masuk ke lapisan masyarakat Indonesia. Iya sih, pada awalnya gitu. Tapi lihat penerapannya. ABRI masuk terlalu dalam ke politik dan ekonomi. Militer dianggap terlalu ikut campur urusan sipil dan negara. Selain itu, kerap terjadi pula berbagai pelanggaran HAM ketika militer berkuasa. Hal ini tentu saja dianggap sebagai pengikisan atas keberadaan demokrasi di Indonesia. Terus akhirnya bagaimana? Ya, pengaruh dwi fungsi mulai pudar ketika masa rezim Soeharto runtuh. Oh, jadi pas zaman Pak Soeharto komunisme itu sudah mulai hilang. Tentu saja belum. Ideologi komunis masih menghantui bangsa Indonesia kala itu. Oleh karena itu, Presiden Soeharto berusaha mengkonter atau melawan dengan memperkuat keberadaan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara Indonesia yang sah serta menolak ideologi lain, begitu pula dengan komunis. Nah, dalam usahanya menghilangkan pengaruh komunis, pada saat menjelang pelaksanaan pemilu 1977, Presiden Soeharto memperkenalkan gagasan dan pengamalan Pancasila yang disebut Eka Prasetya Pracakarsa atau P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
MPR menyetujui gagasan tersebut pada tanggal 21 Maret 1978 dan rancangan P4 disahkan menjadi TAP nomor 2 MPR tahun 1978. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah membentuk penasihat presiden yang dipimpin oleh Ruslan Abdul Ghani yang berkedudukan di Jakarta. Dan pahala itu akan menjadi bekal hidup nanti di akhirat. Terus tidak ada ruginya sebetulnya. Karena Pancasila menjadi dasar negara, ideologi dan pandangan hidup kita. Dalam kehidupan kita bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Semuanya harus ikut serta. Jadi kalau perlu pengorbanan, maka penghayatan pengan Pancasila yang disebut Eka Prasetya Pancakarsa harus diwujudkan. Dan tidak akan berat. Karena masalah ikhlas. Kalau semua keikhlasan, Tuhan yang Maha Kuasa akan mengetahui, meruahkan pahala. Dan pahala itu akan menjadi bekal hidup nanti di akhirat. Terus tidak ada ruginya sebetulnya. Ya rugi pada waktu di dunia, tapi di akhirat nanti tidak akan rugi. Tapi sebaliknya, kalau ngotot di akhirat nanti tidak masuk di surga, terus di pintu aja, mungkin belok di neraka mandaran. Kenapa? Karena mensulitkan orang banyak itu semuanya. P4 terus peran P4 untuk negeri ini apa? Tugasnya adalah penataran P4 dilaksanakan pada tingkat nasional dan regional. Tujuan penataran P4 membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila. Penataran P4 merupakan suatu bentuk indikator ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, budaya, dan sistem sosial masyarakat. Oh, terus dampaknya apakah ada lagi? Pelaksanaan budaya demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru mengalami penyimpangan. Hal tersebut dikarenakan kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif atau presiden. Presiden sebagai pelaksana undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. Apa cuma itu? Tidak hanya itu toh. Pemerintahan bersifat sentralistik, berbagai keputusan disosialisasikan dengan sistem komando. Tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan, praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme atau disingkat dengan KKN. Biasa terjadi yang tentunya merugikan perekonomian negara dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Oh, jadi ternyata banyak sekali ya pro kontra pada pemerintahan Orde Baru. Pakai nanya. Ya, terlepas dari berbagai hal yang memprihatinkan, tapi tetap saja ada sisi positifnya di balik itu. Terus menurut kalian enakan zamannya Pak Soeharto apa Pak Jokowi? Kalau menurut saya sih enakan zaman Pak Harto ya. Karena zamannya Pak Harto itu apa-apa murah. Petani diberdayakan dan tingkat kriminalitas itu rendah. Kalau menurut saya sendiri, saya tetap lebih memilih zaman sekarang sih. Terlepas dari sulitnya pemerintahan untuk terlepas dari praktik KKN, setidaknya keberadaan demokrasi pada saat ini lebih baik dibandingkan pada masanya Pak Harto. Tidak akan ada tuh yang namanya penembakan misterius ketika kita mengkritik pemerintahan saat ini. Ya meskipun demokrasi enggak bagus-bagus amat sih. Oke ya, jadi sekian dulu obrolan singkat dari kami. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan dari kami. dari kalian. Ya, see you. See you.